Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah kewajiban mendidik keluarga agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu sangat senang, sangat bangga apabila umatnya yang beriman dan bertakwa itu banyak. Karena itu pada kajian-kajian yang lalu kita diperintahkan untuk menikah apabila sudah mampu. Allah berfirman terkait dengan tema ini, wa'mur ahlaka bisolawati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini surat Toha ayat 132. Yang kedua adalah surat At-Tahrim ayat ke-6 yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat ke-6. Kita masuk pada kajian hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ia berkata, Al Hasan putra Ali radhiallahu anhu mengambil sebutir kurma, dari kurma sodakoh dan ia memakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, buanglah kurma itu. Bukankah kau ketahui bahwa keluarga kita, keluarga Bani Hashim, tidak boleh makan sodakoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW dan keluarganya diharamkan memakan makanan dari sodakoh. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sodakoh itu tidak halal bagi keluarga kita. Jadi karena menjaga dirinya dan keluarganya, maka putra Ali radhiallahu anhu, Hasan, tidak diperkenankan memakan walaupun hanya sebutir korma dari korma sodakoh. Semoga kita bisa mencontohnya, berhati-hati di dalam makan memakan. Walaupun sangat sedikit, ketika kita tahu bahwa itu haram, lebih baik kita tidak jadi memakannya. Hadis kedua dari Abu Hafs Umar bin Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, anak tiri Rasulullah SAW berkata, ketika aku masih kecil, aku berada dalam asuhan Rasulullah SAW dan aku sering berganti-ganti tangan untuk mengambil makanan di piring. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai anak, sebutlah nama Allah Ta'ala dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah dari makanan yang terdekat. Seperti itulah cara makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menjaga adab-adab dalam makan dan minum, Rasulullah pun menasehati anak-anaknya dan keluarganya, dan demikian juga kita harus mencontohnya, yaitu mengambil makanan dari yang dekat, kemudian memakannya dengan tangan kanan. Karena sampai sekarang ini masih banyak orang yang mengabaikan hadis ini, makan dengan tangan kiri. Dan secara kebersihan, secara sains, kita bisa saksikan sendiri bagaimana tangan kiri itu adalah untuk toharoh, untuk bersuci. Tangan kanan untuk makan, minum, dan lain sebagainya yang baik-baik. Hadis ketiga dari Ibnu Umar radhiallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah pemimpin dan yang dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin atas harta milik tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada seorang pun yang bukan pemimpin. Istri, walaupun ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ternyata dia adalah pemimpin terhadap rumah suaminya, rumah keluarganya, dan juga anak-anaknya yang ada di rumah. Pembantu juga demikian. Kiranya pembantu bukan seorang pemimpin, ternyata pembantu pemimpin.
Ketika kita pergi semuanya, rumah diamanahkan kepada pembantu di rumah untuk masak apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ternyata kita semuanya adalah pemimpin dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Terkait dengan wajib mendidik keluarga, artinya bahwa pembantu kita ikut bertanggung jawab terhadap amanah-amanah dari bapaknya dan keluarganya semuanya. Ya. Hadis keempat, terkait wajib mendidik keluarga agar taat pada Allah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun. Ya, jadi ketika 7 tahun, dan apabila sudah berusia 10 tahun, dia menolak, ya, tidak mau sholat, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, pria dan wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ternyata melatih sholat itu sejak umur 7 tahun. Bapak Ibu, hendaklah kita menjadi teladan dalam rumah. Kita tidak bisa menyuruh anak-anak kita sholat, tapi kitanya tidak sholat. Maka gandenglah anak-anak laki-laki kita menuju ke masjid. Perintahkanlah ibunya untuk menjadi imam di masjid di rumah bersama putri-putrinya. Ini merupakan keteladanan. Jadi kalau bapak ibunya tidak sholat, sangat sulit untuk bisa memerintahkan anak-anaknya mengerjakan sholat. Jadi nasihat itu bukan sekedar kata-kata. Nasihat itu adalah keteladanan. Sama ketika kita melarang anak-anak kita untuk tidak merokok, maka bapaknya harus tidak merokok. Tidak bisa kita sambil merokok sambil mengatakan, nah jangan merokok. Tidak bisa seperti itu. Jadi keteladanan. Hadis kelima dari Abu Surayyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anha, ia berkata, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anakmu mengerjakan sholat apabila berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat apabila berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat apabila mencapai usia 7 tahun. Jadi ternyata pendidikan anak itu tidak terlalu lama, sangat sebentar ketika mereka masih anak-anak. Karena itu Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat rahimakumullah, perhatikan pendidikan anak dalam Islam. Sholat saja diajarkan sejak umur 7 tahun. Bagaimana tentang tilawah Al-Quran, tentang tahsin dan sebagainya? Sebaiknya kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Ketika masih taman kanak-kanak, masih SD, SMP, mungkin SMA-nya sudah bisa ke umum. Tapi kalau memungkinkan SMA-nya masih yang Islami juga silakan saja. Tapi TK, SD, SMP itu wajib hukumnya di sekolah Islam. Kalau tidak, maka kita harus menyekolahkan di sekolah Arab sore harinya. Kalau kita sekolah di negeri. Karena tidak cukup. Dan mengajarkan tahsin, mengajarkan Al-Quran sangat mudah ketika masih anak-anak. Tapi kalau sudah kelewat SMA belum, maka tidak mudah itu. Ini. Termasuk apa, lingkungan, mengajarkan lingkungan yang baik, memilih lingkungan yang baik. Itu ketika kita sukses TK, SD, SMP, insya Allah SMA-nya sukses. Perguruan tingginya juga sukses. Saya merasakan sendiri ketika putra-putri saya kita sekolahkan di sekolah Islam terpadu, maka tahsinnya jadi bagus, hafalannya ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan setelah itu kesuksesan dalam bidang-bidang yang mereka inginkan. Ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi sarjana teknik sipil, silakan. Tetapi bekal dari orang tua adalah membiayai, mendidiknya dengan sekolah-sekolah Islam. Kalau sudah lewat, tidak mudah untuk itu semuanya. Walaupun bisa, tetapi cukup berat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke bab ke-39 tentang adab bertetangga. Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana
wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aimanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa 36. Jadi ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ternyata kita tidak cukup hanya berbuat baik pada kedua orang tua, tetapi termasuk terhadap tetangga. Perhatikan dengan baik. Selanjutnya masuk ke hadis pertama. Jadi setelah kita membahas tentang kewajiban mendidik anak, kita masuk ke adab tetangga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, Malaikat Jibril, ini Malaikat Jibril, selalu berpesan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan ikut mewarisi harta warisan. Subhanallah. Jadi Malaikat Jibril menyeru kita semuanya untuk berbuat baik kepada tetangga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menghormati tetangga, jangan mengganggu tetangga, jangan membuat tetangga repot keluar dari rumahnya dan sebagainya karena mobil kita parkir di depan pintunya dan seterusnya. Kita harus lebih pengertian. Jangan sampai tetangga kita sampai manggil kita karena kerepotan. Ya, jadi ini. Atau ada juga terkait dengan jual beli. Ya. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu yang mungkin tetangga juga tertarik akan membelinya sebelum dijual ke orang jauh, sebaiknya diinformasikan ke tetangga. Jangan sampai ketika kita punya motor sudah dijual, tetangganya nanya, motornya kemana? Nggak pernah kelihatan. Sudah dijual. Aduh, aku tertarik deh kemarin nggak ditawarin. Apalagi di era sekarang ini sudah digital ya. Kan gampang WA saja. Saya mau jual motor, apakah tertarik? Kalau itu diamalkan dalam rangka mengamalkan hadis ini, insya Allah berpahala WA kita. Ya, wahai saudaraku yang saya hormati, saya akan jual motor sebelum dibeli oleh orang. Apakah Anda tertarik? Nah, itu dalam rangka menghormati tetangga. Dari Abu Dzar radhiallahu anhu ia berkata, ini hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW berpesan, kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya, kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu, dan berilah mereka dengan cara yang baik. Subhanallah. Jadi kalau kita masak daging, perbanyak kuahnya. Ya. Kalau enggak dicampur kentang juga. Nanti hantarkan, mungkin karena dagingnya cuma sedikit, sepotong daging, 3 butir kentang, kasih kuah yang banyak. Hantarkan ke tetangga. Subhanallah. Karena apa? Protein itu sebenarnya nggak perlu banyak. Protein itu yang penting ada setiap hari. Kalau protein banyak akan dinilai sebagai karbohidrat juga. Dan bahkan akan dibuang lewat urin dalam bentuk urea. Jadi subhanallah kalau kita masak daging, muat masak sop, maka perbanyaklah dan hantarkan sebagian kepada tetangga. Dan kalau kita masak daging, masak sate, segala macam, biasanya aromanya tercium tetangga. Beda dengan masak nasi, nggak tercium. Tapi kalau protein yang dimasak tercium. Bila tetangga kita nggak punya daging, alangkah senangnya kalau kita hantarkan. Mungkin hanya 1 potong atau 2 potong. Nanti kita akan sampai ke hadis. Jangan merasa enggan memberikan sesuatu yang mungkin dipandang sederhana, walaupun hanya sepotong kikil kambing. Subhanallah.
Hadis kedua dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, ini sudah. Ketiga, hadis ketiga, mohon maaf, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, seseorang itu belum bisa dikatakan sempurna imannya. Diulang sampai 3 kali. Seseorang itu tidak bisa dikatakan sempurna imannya. Seseorang itu tidak bisa disebut sempurna imannya. Sampai 3 kali. Ada seorang sahabat yang bertanya, siapakah seorang yang belum sempurna imannya itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Perhatikan. Jadi ini sangat penting. Jangan sampai kita rajin sholat dan sebagainya, ternyata tetangga kita merasa tidak aman oleh sikap dan tingkah laku kita. Ternyata ini sangat keras, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Jadilah kita orang yang rajin sholat dan berbuat baik kepada tetangga. Insya Allah kita akan sempurna. Jadi orang yang imannya sempurna. Jadi orang yang tidak sempurna imannya adalah orang yang mengaku beriman, tetapi tetangganya tidak merasa aman. Dari Abu Hurairah, hadis keempat, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimah, janganlah kalian merasa hina untuk memberi sesuatu kepada tetangga kalian, walaupun hanya kikil kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sekarang di rumah makan Padang, kikil itu lebih mahal dari rendang. Karena apa? Kekenyalannya atau teksturnya berbeda dengan daging biasa. Sama kayak daging yang ada di buntut atau di ekor sapi, harganya lebih mahal dari yang di tempat-tempat lain. Karena itu sop buntut menjadi mahal. Jadi kita dinasehati oleh Rasulullah SAW, jangan merasa enggan memberi kepada tetangga yang mungkin menurut kita kelihatannya sederhana, walaupun hanya sepotong kikil kambing. Hadis kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang tetangga mencegah tetangganya yang akan menancapkan kayu pada dindingnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, kenapa aku masih melihat kalian mengabaikan tuntunan ini? Demi Allah, aku akan memikulkan tanggung jawab atas ajaran beliau di atas bahumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kita harus bantu-membantu, tolong-menolong dan tetangga. Apalagi di komplek rumah yang saling bergandengan. Jangan sampai kita merasa terganggu ketika tetangga kita memasang paku. Kita marah-marah dalam hati. Ingat hadis ini. Memasang tiang atau memasang apa di dinding atau di pagar kita, maka silahkan bantu membantu dan tolong menolong. Tetapi jangan, kalau kita sebagai tetangga jangan terlalu banyak juga mengganggu. Jadi ketika kita sebagai tetangga jangan terlalu banyak mengganggu, tapi kalau tetangga kita perlu bantuan, maka mari kita sebanyak-banyaknya membantu tetangga kita. Hadis ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh mengganggu tetangganya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Alhamdulillah kita ketemu hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kekurangan rizki. Ketika kita punya makanan yang enak, ada tamu, keluarkan saja. Ya kan? Nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang tidak dikenal? Subhanallah. Nggak ditanya siapa tamunya, silahkan duduk, dia masuk membawa daging sapi muda yang digoreng dengan minyak samin. Ya, dihidangkan. Karena itu makanan yang paling lezat untuk tetangga-tetangganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti senang kalau dikasih daging sapi yang digoreng dengan minyak samin. Ternyata tamunya tidak mau menyentuhnya, jadi takut.
Ternyata tamunya itu adalah para malaikat. Perhatikan, jadi tidak usah ditanya agamamu apa, siapa orang dari mana, silahkan duduk, dipersilahkan hidangkan dengan makanan yang kita punya. Dalam bahasa pergaulan kita sekarang minimal ya air putih gitu ya disuguhi minum, jangan sampai tamunya udah ngobrol panjang sekali kehausan ternyata tamunya tidak disuguhin minuman. Oke, hadis ketujuh dari Suraih Al-Khuzai radhiallahu anhu, ia berkata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tiga hal ini memuliakan tamu, kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ya, memuliakan tamu dan tetangga. Yang ketiga adalah diam kalau tidak bisa berkata-kata yang baik. Dari Aisyah hadis ke-8 terkait dengan adab tetangga, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, maka siapakah yang harus aku dahulukan? Beliau menjawab, kepada tetangga yang lebih dekat pintunya. Jadi ketika kita punya sesuatu yang akan diberikan, maka kepada siapa? Ternyata cuma punya satu, tetangganya ada dua. Maka pilihlah yang paling dekat pintunya ke rumah kamu, maka itulah yang harus diutamakan. Satu hadis terakhir, hadis ke-9, terkait adab terhadap tetangga dan tamu. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita harus berbuat baik terhadap teman-teman kita. Siapakah yang paling baik? Yang paling baik terhadap temannya. Yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi suka membantu, suka menolong, dan seterusnya. Ketika kita dibantu, balaslah dengan bantuan yang lebih besar lagi. Dan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan berikan rahmat kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian bab tentang adab tetangga, ada 9 hadis, dan ada 5 hadis bab tentang kewajiban mendidik anak agar menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya. Semoga kita tidak hanya mencatat dan juga mendengarkannya, tapi kita juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab dari teman-teman dapat menanyakannya untuk teman-teman yang hadir pada kajian offline di sini dapat eh, mengangkat tangannya dan nanti akan diserahkan mic-nya dan juga ya teman-teman yang hadir di Zoom meeting dapat mengetiknya dan akan dibacakan nantinya. Apakah ada? Silakan. Itu ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tendik Pak dari SKHB IPB. Ya Mas, semoga. Tadi saya terlambat sedikit. Yang hadis pertama tadi saya baru buka WA lah. Tadi yang pertama ada ini ya Pak, ada sodako kayaknya nggak boleh dimakan atau haram gitu Pak. Itu maksudnya yang sodako gimana nih Pak? Pak Ustadz, punten mohon dijelaskan diuraikan. Makasih, gitu aja cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kedengaran? Maaf Pak, boleh diulangi? Mau diulang Pak? Oke, yang tadi yang hadis pertama, hadis awal tadi ya. Itu ada sodako haram kalau nggak salah ya, nggak boleh makan sodako, gimana tadi ya kalau nggak salah. Nah, sodako. Iya, sodako. Kayaknya nggak boleh makan itu ya Pak, nggak boleh dimakan itu ya Pak. Oh iya, 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 iya. Mm-mm.
Ya, Tadi satu jadi itu ketinggalan, Bapak. satu ketinggalan, nggak boleh dimakan loh. Jadi ini Hmm, sodakoh yang gimana gitu. Jadi kalau saatnya kita di bermasyarakat, berbangsa bernegara, kita kan sering ada undangan, tahlilan, yasinan diundang, karena yang punya rumah kan menyediakan, menyajikan berbagai menu makanan, ada nasi pok, ada snack gimana. Lah, apakah yang itu gimana Pak? ya, Maksudnya Pak? Makasih. sudah tertangkap pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini yang tidak boleh memakan sodakoh adalah Rasulullah dan keluarganya. Bagi kita boleh memakan sodakoh. Begitu Pak. Jadi itu khusus Rasulullah SAW dan keluarganya saja. Kalau kita dibolehkan. Jadi tadi kan cucunya Rasulullah mengambil korma dari korma sodakoh. Jadi yang tidak boleh memakan adalah Rasulullah, putra-putri Rasulullah, keluarga Rasulullah saja. Kalau kita boleh Pak. Demikian penjelasannya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari yang hadir di offline ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya mengenai handphone Ustadz. Hmm, Nah, saat ini kan terlihat banyak anak kecil yang sudah dari kecil tuh menggunakan handphone Ustadz. Dan ya, itu dibiarkan oleh orang tuanya. Dan juga ada yang menyebutkan pengguna kalau handphone tuh pembuatan orang Barat yang tujuannya itu untuk membuat orang-orang Islam jauh dari Islam. Nah, itu dari pendapat saya, hal itu bukan seperti itu, Ustaz. Tapi handphone itu bisa bermanfaat juga bagi kita jika penggunaannya baik. Dan mungkin dari penggunaan handphone yang dari kecil itu tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya. ya, Nah, itu pertanyaan itu bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Terima kasih Ustadz. ya. Oke, handphone itu adalah hasil teknologi. Mau dipakai untuk ngaji juga bisa. Dipakai untuk maksiat juga bisa. Jadi jangan sampai kita umat Islam tidak mau memakai handphone karena ini produksi bukan punya produksi orang umat Islam. Kalau kemaksiatan disebarkan dengan teknologi, kemudian kebaikan tidak memakai teknologi, pasti kita akan ketinggalan jauh. Jadi jangan sampai kita mengharamkan HP, itu nomor satu ya Mas. Nomor dua, bagaimana tentang pendidikan anak-anak? Nah, tentunya kita harus membatasinya. Karena apa? Di sini banyak sekali tontonan-tontonan yang belum layak ditonton oleh anak-anak kecil. Jadi mesti dibatasi. Bagaimana membatasinya? Bisa diatur. Membatasi apa yang tidak boleh ditonton, maupun membatasi waktu nontonnya. Karena kalau sudah ketagihan, repot juga itu anak-anak. Ya kan? Lebih senang tidak makan daripada tidak punya pulsa. Jadi mereka merasa terhukum kalau diberikan pulsa. Jadi ibu dan bapaknya atau keluarganya, seluruh anggota keluarga ikut mengawasi penggunaan HP bagi anak-anaknya. Karena kalau tidak dia akan main terus, nonton TikTok terus, nonton Instagram terus, dan TikTok dan sebagainya gambarnya tidak semuanya bagus. Demikian. Jadi mesti diawasi, ditentukan jamnya. Hanya boleh jam sekian sampai jam sekian saja. Itu pun hanya yang ditonton tentang acara anak-anak dan seterusnya. Tanpa itu waspada. Apalagi masuk kamar bawa HP, ada wifi-nya lagi di rumah itu. Mereka bisa sangat bebas menonton. Dan ini bukan hanya sekedar anak-anak yang masih kecil, termasuk yang sudah dewasa. Harus bapak ibunya ikut mengawasinya. Walaupun ada kemerdekaan dan sebagainya, tetapi diingatkan, dinasehati. Jangan sampai waktunya habis di depan HP. Makanya kuliah-kuliah kita, terutama PAI, kita memerintahkan kepada seluruh mahasiswa untuk menyimpan HP-nya di dalam tas, dan kita memakai Al-Quran kertas. Karena apa? Begitu baca Quran, sekolah sedang baca Quran, ternyata sedang baca WA, sedang mencari sesuatu yang
yang lain. Jadi di dalam kuliah pendidikan agama Islam kita di IPB, maka HP ketika kuliah disimpan. Demikian juga di kuliah-kuliah yang lain, karena kalau enggak tidak akan mendengarkan dosen. Dia akan membaca HP. Kirain sedang belajar, membaca PowerPoint dan sebagainya. Tidak. Mereka sedang membaca atau sedang searching hal-hal yang berbeda. Demikian. Jadi mesti diatur jawabannya untuk anak-anak. Baik, apakah sudah terjawab? Sudah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Zoom meeting dari Saudari Lela. Assalamualaikum. Mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi siapakah wabarakatuh. yang perlu didahulukan antara tetangga yang membutuhkan atau saudara dekat dalam kurung adik atau kakak sendiri yang jauh tempatnya membutuhkan? Nah, ini. Jadi ketika seorang muslim atas muslim yang lain itu ada tangga-tangga keutamaannya. Kalau dia saudara kita, tetangga kita lagi, muslim lagi, punya 3 kewajiban kita. Jadi siapa yang paling prioritas? Saudara kita, tetangga kita. Sudah saudara, tetangga juga. Islam lagi dia. Tidak boleh kita menjual sesuatu tanpa sepengetahuan dia. Karena ada 3 haknya. Kalau dia hanya tetangga kita, kemudian bukan saudara kita, maka cuma 2. Dia punya hak sebagai tetangga dan sesama muslim. Tetangga kita non muslim cuma dapat 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Nah, ini. Tadi pertanyaannya bagaimana terhadap tetangga yang dekat atau kepada yang lebih membutuhkan? Kalau pertanyaan di hadis tadi adalah orang yang akan memberikan sesuatu hanya berdasarkan tetangganya saja. Maka Rasulullah menerangkan yang paling dekat pintu rumahnya. Kan? Sekarang, tapi yang agak jauh, tapi lebih membutuhkan, maka silahkan diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi walaupun dekat tapi dia orang kaya, lebih baik kita berikan kepada yang lebih jauh, walaupun hadisnya tadi yang pintunya paling dekat. Tapi dia lebih membutuhkan, berarti ada faktor tambahan lagi. Bukan sekedar kedekatannya saja atau tetangga bersama tadi dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu jawaban saya. Jadi kalau ada yang lebih membutuhkan, berikan kepada yang lebih membutuhkan kepada tetangga yang mungkin agak jauh sedikit. Terima kasih. Baik, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ali Kusumadinata. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya makan di tetangga yang berluka saat takziah? Apakah diperbolehkan? Karena menjadi budaya di masyarakat setelah meninggal ada acara 3 hari dan seterusnya. Ya. Yang diperintahkan itu adalah menghibur keluarga yang ditinggal meninggal oleh keluarganya. Rasulullah memerintahkan kita untuk datang ke rumahnya membacakan Al-Quran. Jadi kita mestinya yang datang ke rumah mereka dan kita membawa makanan dan membacakan Al-Quran. Itu yang lebih baik. Tetapi sekarang sudah menjadi tradisi bahwa yang punya yang sedang sedang bersungkawa, sedang bersedih, malah yang memasak dan sebagainya. Andai kata dia orang mampu, nggak ada masalah. Tapi kalau itu orang miskin, sebaiknya kita bantu ketika akan membuat acara tahlilan dan sebagainya. Jadi silahkan, kalau memang mau melanjutkan acara makan-makan pada hari ke-7 dan sebagainya, bukan makan-makan, tetapi tahlilan biasanya. Tahlilan. Kalau kita punya uang, sebaiknya kita berikan uang untuk makan-makan kita di rumahnya itu. Jadi tentang hukum halal dan haramnya, makan di rumah orang yang sedang bersedih, itu tidak ada kata-kata diharamkannya. Tetapi alangkah baiknya kalau makanan itu adalah kita yang membawanya. Sebaiknya seperti itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, semoga terjawab. Satu lagi pertanyaan akan kami buka. Apakah untuk satu lagi pertanyaan untuk Ahwat apa yang hadir pada offline? Apakah ada? Ya, silakan. Ini mic-nya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana dengan tetangga yang mungkin udah apa ya? Tadi kan disebutkan kalau kita harus berbuat baik sama tetangga. Tapi kalau misalkan tetangga itu udah kayak mengganggu kita lebih dari batas wajar gitu. Nah itu tuh apakah kita tuh perlu menegurnya? Terus kalau misalkan menegur gimana caranya biar nggak melukai hati si tetangga itu dan mengakibatkan kayak misalnya permusuhan atau gimana gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, luar biasa pertanyaannya. Gimana kalau tetangganya ini banget ya, mengganggu kita banget. Maka kita harus menyampaikan teguran. Teguran itu bagaimana baiknya? Sebaiknya dilaporkan saja ke ketua RT, ketua RW, biar mereka yang menegur supaya tidak terjadi peperangan kita dengan dia. Jadi tidak usah langsung menyampaikannya, tapi lewat Pak RW. Pak RW, itu mengganggu banget tetangga saya. Ya kan? Saya sedang Zoom, dia nyetel kaset keras banget, sehingga nggak kedengaran. Seringkali seperti itu. Ya kan? Ya, nyetel radio, nyetel segala macam, kayak acara akad nikah. Maka sampaikan ketua RW bahwa tolong mendengarkan musik dan sebagainya untuk keluargamu saja. Karena tetangganya ternyata acaranya berbeda. Contoh seperti itu. Atau parkir motor, parkir mobil, dan sebagainya, sampaikan ke RW. Itu strateginya. Supaya apa? Tidak terjadi percekcokan antara kita dan dia. Oke. Saya menambahkan sedikit lagi tentang apa tadi, terkait pertanyaan makan di rumah orang yang sedang bersedih, ya. Ya, bersedih. Jadi sebaiknya tadi jawabannya adalah bahwa kita menghadiahi makanan dan juga bacaan Al-Quran di rumahnya. Walaupun sekarang sudah jadi tradisi mereka yang melakukan. Karena apa? Itu ada dasarnya yang mereka mengundang makan. Karena apa? Doa yang diawali dengan sodakoh itu lebih baik daripada doa tanpa sodakoh. Jadi orang-orang yang ditinggal meninggal keluarganya, dia berusaha banyak sodakoh, apalagi akan mendoakan kepada almarhum dan almarhumah. Itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Jelas Baik. ya? Apakah sudah terjawab atau ada yang mau disampaikan lagi? Baik. Oke, tambahan dari situ karena apa ya? Wa yadra'u bil hasanati sayyi'ah. Calon ahli surga Jannatu Adnin yang terakhir adalah bisa membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Tetapi kasihan juga dia kalau jahat terus. Makanya laporkan saja kepada aparat yang ada untuk menyampaikan. Kalau enggak, kita undang, adakan kajian tentang adab-adab bertetangga. Jadi tidak langsung kita yang menasihati. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya langsung, misalnya kita nggak bisa keluar karena motornya, yaitu langsung kalau itu. Mas, tolong lapor dengan lemah lembut, tidak bisa dengan marah, dengan kata-kata yang ini. Semoga 1 kali, 2 kali nanti akan sadar. Terima kasih.